Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di acara mingguannya Daily Social Selasa Startup. Dan malam ini kita udah kedatangan tamu spesial. Malam ini juga kita akan mengobrolkan tentang topik yang cukup spesial, yaitu fintech. Malam ini kita udah kedatangan Mas Andri dari Asetku. Kita akan berbicara banyak tentang P2P lending. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andri. Saat ini saya menjabat sebagai Presiden Direkturnya Asetku. Asetku sendiri itu seperti apa sih? Asetku sebenarnya adalah fintech peer-to-peer lending. Fintech peer-to-peer lending yang bergerak di consumer lending, terutama di cash loan. Jadi kita mendanai yang micro loan, yang dimana jumlahnya itu 2-10 juta dengan tenor yang sangat tingkat. Sejauh ini Asetku udah lebih nyalurin itu pinjaman gitu ya, nyalurinnya sekitar 9 triliun. Jadi pertumbuhannya jadi cukup menggembirakan lah buat Asetku, dikarenakan kita juga bekerja sama dengan berbagai banyak pihak untuk penyaluran dan pengelolaan risikonya. Kalau misalnya dari Mas Andri sendiri, menurut Mas Andri itu peer-to-peer lending gimana sih mereka bisa menjadi salah satu bagian untuk memajukan ekonomi di Indonesia? Sebenarnya ada dua golongan yang sebenarnya dimasuki oleh peer-to-peer lending pasarnya. Yang pertama itu unbankable, yang kedua itu yang underserved. Dia sudah bankable, cuman masih underserved sama banking. Nah, selain itu dari sisi konsumtif juga peer-to-peer lending masuk di situ, salah satunya Asetku, dan kita memang incernya itu yang unbankable dan yang underserved. Bayangin ya, tadi sektor ini nggak ada, sekarang ada, sudah menyumbangkan sekitar 80-an T. Apakah itu membantu perekonomian Indonesia? Definitely yes, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat data terbaru dari OJK, per Januari ini udah ada 164 peer-to-peer lending players yang terdaftar. Nah, kalau sendiri gimana sih ngelihat kondisi ekosistem yang ada saat ini? Apakah dengan banyaknya jumlah tersebut persaingannya semakin ketat atau yang lain? Menurut pandangan Mas Andri gimana kondisinya? Dengan makin bertambahnya player, sebenarnya kalau dilihat dari sisi persaingan ya, kalau perspektifnya persaingan, sebenarnya kuenya sih masih banyak banget. Hanya saja memang player-player yang ada itu harus memiliki value proposition masing-masing yang kuat. Nah, ini soal value proposition yang dimention Mas Andri tadi menarik. Kalau untuk Asetku sendiri, diferensiasi apa yang dibawa sehingga membedakan dengan pemain lain dan orang itu memilih Asetku ketimbang platform lain? Mungkin ada hal-hal unik yang coba ditawarkan. Iya, sebenarnya Asetku tuh uniknya adalah seluruh lender kita itu istilahnya lender retail. Itu value proposition pertama kita. Jadi kita sistem pure peer-to-peer lending dan sistem kegotong royongan untuk pendanaannya itu kita galakan sekali gitu. Yang kedua, Asetku itu kita benar-benar sampai sekarang itu concern sekali masalah risiko. Nah, sampai detik ini kita berhasil mempertahankan risiko gagal bayarnya itu 0%. So far kita concern sekali untuk melindungi baik dari sisi borrower maupun lender kita. Sampai saat ini gimana gimana growth-nya Mas kalau misalnya ngomongin pertumbuhannya? Growth kita itu paling besar tahun kemarin, Mas. Sebagai perbandingan, akhir 2018 itu kita masuknya itu sekitar, kalau nggak salah 170 miliar kita tutupnya untuk disbursement. Tapi di 2019 kita tutup di 6,6 triliun. Jadi exponentially sekali. Rencana kita di 2020 ini kita mau melakukan hal yang sama, memang tidak seagresif 2019, karena kan kita concern utamanya adalah risiko ya. Sedikit bersabar untuk mengelola risiko itu. Jadi untuk masalah growth kita nomor 2-3 kan lah gitu. Karena kita mau memastikan bahwa bisnis itu sustainable, trust dari lender-lender juga tidak hilang. Nah, Mas, kalau di Indonesia ini ada yang menarik, pasar finansial itu salah satunya juga dihiasi dengan segmen syariah, karena diakui atau enggak, ini peminatnya juga nggak sedikit. Sebenarnya Asetku tertarik untuk masuk ke pasar syariah. Nah, akan tetapi karena kita sekarang lagi proses licensing, perizinan, itu kita hold dulu. Jadi kita proses perizinannya dulu, baru nanti kita bikin unit usaha syariahnya setelah kita dapat license-nya. Gimana sih menurut Mas Andri tantangan besar untuk peer-to-peer lending ke depannya?
mengingat kita juga sekarang masih ada di kayak pandemi dan sebagainya? Saya merasanya sih secara pribadi sangat cerah ya ke depannya ya. Ditambah lagi OJK dan asosiasi di AFPI ini benar-benar disiplin sekali dalam menjaga kesehatan industrinya gitu. Jadi cerah banget gitu. Tapi setelah COVID-19 ini mungkin layaknya industri-industri lain kita lagi nyari bentuk ulang nih. Menurut aku ada dua kemungkinan lah paling aman paling mungkin dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kalau pandemik ini terus berlangsung hingga akhir tahun, itu akan terjadi banyak penyesuaian di industri fintech peer-to-peer lending. Yang kedua, kalau misalkan pandemik ini selesai dalam waktu cepat, everything will go back to normal rather quickly menurut saya. Karena rata-rata pemain fintech peer-to-peer lending itu kan cukup versatile untuk melakukan penyesuaian kan ya. Dari Mas Erwin Fadilah, dia tanya, apakah aman lending di Asetku di saat pandemi ini? Seberapa kuat cash flow asuransi Asetku memastikan dana lender aman? Sampai detik ini gagal bayar kita masih 0%, bahkan insurance kita itu belum pernah kita klaim. So, kalau dibilang cash flow insurance-nya aman atau tidak, ya harusnya mereka masih aman, orang kita belum klaim apa-apa sampai sekarang kan. Yang kedua, ya saya cukup confident ya dengan tingkat keamanannya, karena apa? Karena sekarang sales kami turun, karena kami nggak bisa sembarangan ngasihnya. Justru sekarang lender-lender yang udah lama nih dana di asetku itu pada protes, kok sekarang kuotanya kecil sekali dan lain sebagainya. Nah itu yang kita coba lagi bikin modelingnya supaya kita bisa men-serve lebih banyak lagi. Cuman yang pasti itu nggak bisa buru-buru gitu.